Hijab adalah tanda pendidikan yang buruk. Hijab tuh nggak sopan buat dipakai. با تشویش و شبهه به آنها نگاه میکند که خدا نکند در تگ سطرشون شودرشون یگان چیز پنهان شده باشه. Anak-anak sekolah di Tajikistan, mereka tuh harus tetap masuk sekolah di hari Lebaran. Ini lagi ada berita yang cukup bikin penasaran dan memancing perdebatan nih. Berita tentang Tajikistan, negara mayoritas muslim yang parlemennya tuh malah ngelolosin undang-undang pelarangan hijab. Masyarakatnya yang cewek-ceweknya itu nggak boleh pakai hijab tuh. Loh kok? Dan ya ini jelas jadi pro kontra dong. Apalagi ini munculnya malah di negara mayoritas muslim kan. Tapi kenapa ya pemerintah Tajikistan sampai ngeluarin aturan kontroversial kayak gitu? Dan gilanya ini bukan aturan anti-Islam yang pertama di sana loh. Ada banyak yang lainnya. Jadi ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas aturan-aturan anti agama dari pemerintah Tajikistan. Termasuk yang terakhir tuh yang ngelarang penggunaan hijab. Di Learning by Googling. Iya, jadi akhir-akhir ini tuh kan lagi cukup ramai ya tentang pelolosan undang-undang yang melarang penggunaan hijab di Tajikistan. Di negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Dan ini mayoritasnya tuh bener-bener mayoritas loh. Kalau menurut World Population Review di tahun 2024, 97% penduduk Tajikistan adalah muslim. Makanya dengan fakta begitu, aturan pelarangan hijab ini jadi berasa aneh banget dong. Kok bisa-bisanya kayak gini? Dan sebenarnya aturan pelarangan hijab ini tuh cuma satu dari sekian banyak aturan-aturan yang mirip-mirip lainnya. Kalau menurut Euronews, di Tajikistan sekarang tuh ada 35 aturan yang berkaitan sama agama. Yang alasan penerapannya katanya demi menjaga nilai-nilai budaya nasional dan mencegah ekstremisme. Ntar nih kita bahas di belakang deh aturan-aturan anehnya nih ya, apa-apa ajanya. Dan pastinya aturan yang paling baru ya ini, pelarangan hijab ini, yang baru disahin di tanggal 19 Juni 2024 kemarin. Dan aturan diskriminatif ini dibikin sesuai sama keinginan Presiden seumur hidup Tajikistan, Presiden Emomali Rahmon, yang pengen ngejadiin Tajikistan sebagai negara sekuler. Tajikistan is a secular country, but religion plays a huge part in its government policies. Nah ini sebelum kita ngebahas aturan sekulernya, apa-apa aja yang aneh, sebelum itu ini enaknya gue jelasin dikit dulu deh ya, tentang latar belakang politik si Presiden Rahmon ini. Biar kita jadi tahu nih, kenapa ini orang bisa berani banget begini sama agama. Jadi Emomali Rahmon ini, dia nih udah berkuasa di Tajikistan sejak tahun 1994. Dan masa jabatan ini bakal terus berlanjut sampai Rahmon meninggal. Karena dia udah dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Dan buat negaranya sendiri, buat Tajikistan sendiri, mereka nih negara pecahannya Uni Soviet ya, yang baru merdeka di tahun 1991. Nah kalau menurut Al Jazeera, sejak mereka lepas dari Soviet, masyarakat Tajikistan tuh emang jadi makin religius. Mereka jadi makin megang erat agama mereka, yang mayoritasnya di sini Islam. Dan sama kayak mayoritas masyarakatnya, Presiden Rahmon sendiri, dia juga tuh terlahir sebagai Muslim loh. Tapi walaupun gitu, sejak dia mimpin, Tajikistan tuh justru dibikin jadi negara sekuler yang bebas dari nilai-nilai agama, terutama dari nilai-nilai Islam. Dan ini Rahmon sampai segininya sama Islam, soalnya kalau menurut BBC, Rahmon tuh nganggap Islam sebagai ancaman terhadap kepemimpinan dia. Soalnya pemerintah Tajikistan yang dulu itu pernah perang sama pemberontak United Tajik Opposition. Pemberontak muslim di sana. Jadi karena ada background itu, karena nggak mau itu terjadi lagi, itu Rahmon jadi neken Islam banget tuh di negaranya tuh. Tapi yang kocak nih, walaupun di negaranya sendiri dia neken Islam, tapi Rahmon tuh tetap manfaatin Islam sebagai alat diplomasi. Terutama buat ngedeketin negara-negara Timur Tengah. Ini agak-agak munafik ya jatuhnya ya. Nah di sisi lain, walaupun pemerintahnya cenderung sekuler, tapi karena penduduk Tajikistan tuh basicnya emang cukup kuat agamanya kan, akhirnya tetap bermunculan tuh partai-partai yang Islami banget. Dan buat di Tajikistan, partai Islam yang pertama dan paling besar pengaruhnya adalah Islamic Renaissance Party of Tajikistan atau disingkat IRPT. Nah ini sebenarnya awalnya pemerintah Rahmon sama IRPT tuh mereka tuh berjalan berdampingan loh. Mereka tuh bisa dibilang ya cukup kompak lah. Tapi terus makin lama makin kesini Rahmon tuh jadi makin kelihatan kalau dia pengen nyingkirin IRPT. Diyakini waktu itu Rahmon ngerasa wah ini IRPT makin kesini makin kuat nih. Padahal pandangan dia beda sama visi gue yang pengen Tajikistan jadi lebih sekuler. Wah, bahaya nih partai. Dan ya udah dari situ pelan-pelan Rahmon sama IRPT merenggang tuh. Sampai akhirnya IRPT dianggap sebagai organisasi teroris.
dan mereka dituduh ikut serta dalam upaya kudeta yang gagal. Dan walaupun keterlibatan IRPT ini nggak ada bukti konkretnya, cuma tuduhan-tuduhan aja, tapi tetap, based on tuduhan-tuduhan ini, IRPT akhirnya berhasil ditutup sama Ramon di tahun 2015. Dan ya udah, hilang deh tuh partainya, nggak ada lagi. Ini bisa gitu ya pemimpinnya. Tajikistan's government claimed victory last month in a constitutional referendum which boosted the president's powers and banned all religious parties, closing the door once and for all on the IRPT and anyone willing to defend it. Nah, karena di bidang politik bisa dibilang penghalangnya udah nggak ada, akhirnya dari situ Rahmon mulai makin aktif ngehapus nilai-nilai Islam di masyarakat Tajikistan. Bener-bener Rahmon pengen ngejadiin Tajikistan negara yang demokratis dan sekuler dengan ngeberantas para ekstremis di kalangan penduduknya. Tapi masalahnya definisi ekstremis di mata Rahmon tuh emang kebangetan banget sih. Lu bayangin aja nih, sekedar mempraktekkan ajaran agama kayak pengajian, azan di masjid, sholat Jumat, jenggot panjang, itu menurut dia tuh udah kategori ekstremis tuh. Sakit, anjir. Kenapa sampai segitunya? Soalnya kalau menurut Rahmon, masyarakat tuh harus mencintai Tuhan pakai hati. Jadi ya udah, cintai dan yakini dari dalam hati aja, nggak usah pakai praktek-praktek keagamaan segala. Menurut dia gitu. Dan karena prinsip Rahmon inilah, makanya selama dia ngejabat, banyak banget tuh aturan-aturan anti-Islam yang dia bikin. Sampai yang terbaru ya yang sekarang, pelarangan penggunaan hijab karena dianggap sebagai pakaian asing yang merusak budaya nasional Tajikistan. Sama alasan lainnya juga, biar masyarakat Tajikistan terhindar dari tahayul dan ekstremisme. Menurut Rahmon. Oke, sekarang kita bahas lebih detail nih aturan-aturan sekuler anti-Islamnya Rahmon. Dan ini gue bahas kejadiannya dari waktu ke waktu aja ya, biar linear sesuai sama timelinenya kan. Nah, kalau menurut Maroko World News, di tahun 2007, Kementerian Pendidikan Tajikistan tuh sebenarnya tuh udah ngelarang anak-anak sekolah di sana buat pakai hijab. Ya pokoknya kalau di sekolah tuh nggak boleh ada yang pakai hijab. Mau muridnya, mau gurunya, pokoknya semuanya nggak boleh pakai hijab. Terus di tahun 2009, aturan ini makin meluas ke lembaga-lembaga pemerintah. Kayak ke kantor-kantor atau ke dinas-dinas pemerintahan. Sama meluas juga ke universitas negeri. Jadi di universitas di sana juga tuh nggak boleh tuh ada yang pakai hijab tuh nggak boleh. Dan seiring masa jabatannya yang makin lama, Rahmon juga tuh makin rajin ngampanyein pandangan dia tentang hijab. Jadi tiap ada kesempatan, Rahmon tuh selalu bilang kalau hijab adalah tanda pendidikan yang buruk. Hijab tuh nggak sopan buat dipakai, soalnya nggak sesuai sama budaya Tajik. Ada yang mulai emosi sampai sini? واقعا خطر دارد هر کس با تشویش و شبهه به آنها نگاه میکند که خدا نکند در تگ صدرشون شودرشون یگان چیز پنهان شده باشد. Before the latest law, Tajikistan already had measures in place cracking down on Islamic clothing. Women with hijabs are banned from entering government offices. Terus maju ke tahun 2011, aturannya makin gila nih. Soalnya di tahun itu, kalau menurut Human Rights Watch, Rahmon tuh ngelarang semua orang yang berusia di bawah 18 tahun buat ngedatengin tempat ibadah. Mau itu masjid, gereja, atau tempat ibadah lainnya, selama lu di bawah 18 tahun, lu nggak boleh tuh masuk ke situ. Pokoknya bener-bener nggak boleh ada anak di bawah 18 tahun yang datang ke tempat ibadah. Nggak boleh ada anak di bawah 18 tahun yang ke masjid buat sholat raweh, sholat jemaah, sholat Jumat, sholat Id, atau apapun itu pokoknya nggak boleh. Ya paling yang dibolehin tuh cuma sholat jenazah doang. Itu juga kalau yang meninggal adalah keluarga dekatnya si anak. Kalau yang meninggal selain itu ya dia tetap nggak boleh datang ke masjid. Jadi biasanya kalau di kita kalau sholat Jumat atau sholat raweh itu kan isinya kan banyak bocil-bocil ya. Nah kalau di Tajikistan nggak usah bocil deh. Anak SMA aja tuh nggak ada loh. Atau kalaupun ada ya itu mereka bakal dikit banget, bakal jarang banget. Soalnya ya basicnya mereka belum 18 tahun kan. Jadi kalau ketahuan mereka ada di masjid, itu mereka bakal ditangkap sama pihak berwajib. Segitunya ya. Ke masjid doang loh ini loh. Gila. Terus selain itu, ngadain pengajian, ceramah, sampai syukuran itu juga dilarang. Bahkan azan aja itu nggak boleh keras-keras, nggak boleh pakai speaker. Terus kan bapak-bapak biasanya kalau di sela-sela dari sholat maghrib ke isya, mereka kan suka pada diem di masjid ya. Entah buat tadarusan atau sekedar buat ngobrol-ngobrol aja. Nah itu yang begitu juga nggak boleh loh. Kenapa ngobrol juga nggak boleh? Soalnya kalau menurut Hikmatullah Saifullah Zoda, kepala think tank dialog di Dushanbe, dia bilang, di antara obrolan-obrolan di masjid itu, pasti sedikit banyak ada yang ngebahas isu politik dan ekonomi negara. Dan itu bisa bahaya tuh obrolan kayak gitu kalau dibiarin.
Ini sangat berlebihan ya. Terus aturan lainnya lagi, masih di tahun yang sama, di tahun 2011, di situ pemerintah Tajikistan juga ngeluarin undang-undang tentang tanggung jawab orang tua. Yang isinya mereka bakal ngehukum orang tua manapun yang ketahuan ngirim anaknya ke luar negeri buat belajar agama. Iya, jadi karena di Tajikistan beragama tuh dibatasin banget, di sekolah nggak diajarin, ke masjid juga nggak boleh. Gara-gara itu kan jadinya kan pasti ada aja kan orang tua yang nekat ngirim anaknya ke luar negeri buat belajar agama. Dengan harapan anaknya dapat ajaran agama yang memadai di luar negeri. Nah itu orang tua yang begitu, kalau ketahuan sama pemerintah, itu orang tuanya bakal dihukum tuh. Sakit. Laws governing religion affect every member of society. Women are banned from praying in mosques. And the Parental Responsibility Act states that parents must prevent their children from taking part in religious activity until they are 18 years old. Terus masuk ke tahun 2015, yang kalau menurut The Economist di tahun itu, pemerintah Tajikistan tuh mulai ngelarang jenggot. Soalnya jenggot dianggap sebagai simbol ekstremisme dan fanatisme. Tapi buat yang larangan jenggot ini nggak resmi pakai undang-undang kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Enggak, ini lebih ke by force aja udah. Jadi polisi-polisi di sana, mereka bakal nangkep-nangkepin orang yang punya jenggot. Mau jenggotnya panjang, mau jenggotnya pendek, ditangkepin semua, terus dicukur paksa. Udah, tapi gitu doang hukumannya, nggak sampai dihukum gimana-gimana, cuma dicukur paksa doang jenggotnya. Tapi walaupun nggak ada undang-undangnya, di tahun 2015 itu aja, ada sekitar 13.000 orang yang jenggotnya dicukur paksa sama polisi. Itu segitu nggak ada undang-undangnya loh, yang ditangkap sampai belasan ribu. Gimana pakai undang-undang coba? Dan yang kocak awalnya di sini pemerintah tuh nggak mau disangkut-sangkutin sama cukur paksa ini. Mereka bilang, enggak, cukur jenggot bukan kita yang suruh. Salahin polisinya lah kenapa main cukur paksa. Tapi sayangnya udah ngeles kayak gimana juga, endingnya tetap ketahuan kalau cukur paksa ini ternyata emang disuruh sama pemerintah. Ya logikanya aja deh, kalau nggak ada yang nyuruh ngapain coba polisi nangkep-nangkepin orang cuma based on jenggot? Ini kan nambah-nambah kerjaan mereka doang kan. Mana abis ditangkap harus dicukur lagi jenggotnya. Ngapain coba kalau nggak ada yang nyuruh? Terus selain itu di tahun 2015 juga Komite Urusan Agama Tajikistan ngeluarin aturan yang bilang kalau orang-orang yang berusia di bawah 35 tahun mereka tuh nggak boleh umroh atau naik haji. Terus maju 2 tahun ke tahun 2017, kalau menurut Euronews di tahun itu pemerintah tuh mulai ngedata masjid-masjid di sana. Nah di situ masjid-masjid yang legal yang punya perizinan lengkap itu mereka bakal aman tuh. Tapi yang ilegal atau yang perizinannya nggak lengkap itu bakalan ditutup. Dan buat bisa dapat izin legalnya, pihak masjid tuh harus ngurus surat-surat ke 12 instansi pemerintah yang beda-beda. Ini gila kan, buat ibadah doang loh sampai dibikin ribet segininya loh. Gila. Dan akhirnya di tahun 2017 itu, Komite Urusan Agama Tajikistan nutup 1938 masjid yang nggak punya lisensi. Terus masjid-masjid yang ditutup ini semuanya tuh dialihfungsikan sama pemerintah setempat. Ada yang jadi sarana kesehatan, ada yang jadi salon, kafe, bioskop, pemandian umum, taman bermain, ya pokoknya macam-macam lah. Dan menyangkut masalah masjid ini, di sini Ramon ngerasa bingung nih. Dia bilang, lagian kenapa sih warga Tajikistan malah sibuk membangun masjid? Padahal kan waktunya bisa dipakai untuk membuat sekolah atau klinik kesehatan. Ya jadi menurut Ramon, duit-duit yang dipakai buat bikin masjid itu harusnya bisa dipakai buat bikin hal lain yang lebih berguna. Bukan malah dihambur-hamburin buat bikin masjid. Menurut Ramon gitu. Tapi ya gimana ya Pak Ramon ya? Bikin sekolah atau klinik kesehatan itu kan harusnya kan tanggung jawab negara loh. Itu harusnya tugasnya pemerintah loh Pak. Warganya Bapak kan udah pada bayar pajak ke negara kan. Nah itu duitnya ya harusnya tuh dipakai buat bikin sekolah atau klinik kayak yang Bapak bilang. Harusnya gitu Pak. Pak Rahmon. Tajikistan last year converted 2,000 mosques into facilities for general public use in its latest attempt to marginalize those not directly under government control. That the unauthorized mosques have been repurposed into tea houses, hairdressers, cultural centers, and medical clinics. Terus selain Rahmon, kalau menurut Batior Kosimov, Kepala Departemen Kebudayaan di Pemerintahan Daerah Sud, dia bilang, dia tuh ngerasa sedih banget ngelihat bioskop di daerah dia cuma ada dikit. Makanya akhirnya masjid-masjid yang disita di sana tuh kebanyakan tuh dijadiin bioskop tuh. Sekalian jadi base camp para penggemar film. Dan terkait ini, Kosimov juga bilang, setelah menayangkan film, kita dapat mendiskusikan apa yang kita tonton. Itulah yang dilakukan di Eropa yang bisa kita tiru.
Terus juga kalau menurut The Print masih di tahun 2017, di situ pemerintah tuh mulai ngirim SMS ke semua nomor aktif di Tajikistan. Ngirim SMS yang isinya nyuruh para perempuan Tajik supaya pakai pakaian yang sesuai sama nilai-nilai budaya Tajikistan. Jadi baju-baju asing kayak hijab atau sejenisnya sama baju-baju yang keberat-beratan gitu, yang crop top segala macam gitu, itu tuh nggak boleh dipakai. Bener-bener yang boleh dipakai cuma baju dari budaya Tajikistan. Terus di tahun 2018-nya, pemerintah ngeluarin buku panduan pakaian yang direkomendasikan. Yang tebelnya tuh ada 370 halaman, yang isinya ya apa-apa aja tuh yang boleh dan yang nggak boleh dipakai sama orang-orang Tajikistan. Nah yang mantap nih, abis buku panduan itu keluar, itu di mana-mana langsung macet loh. Soalnya jadi banyak razia baju di jalan. Yang bajunya nggak sesuai dikit sama buku panduan itu harus ganti dulu. Atau yang pakai hijab itu harus dibuka dulu. Ya endingnya malah ngerepotin diri sendiri sih pemerintahnya. On the streets of Dushanbe, the Muslim hijab is a common sight, but Tajik lawmakers are trying to change that. A new law urges citizens to, quote, stick to traditional and national clothes. Dan aturan-aturan gila ini nggak berhenti di situ loh, masih lanjut nih. Nih, kalau menurut Outlook di tahun 2022, pemerintah Tajikistan tuh ngelarang impor dan penjualan baju-baju yang warnanya hitam. Soalnya menurut pemerintah, orang Tajikistan tuh ya bajunya harus warna-warni, nggak boleh hitam gitu tuh nggak boleh. Ini kan gila ya. Baru ini loh gue lihat pemerintah ngatur warna baju rakyatnya tuh baru ini loh. Opo iki? Terus yang terbaru ya yang lagi ramai sekarang ini, pelarangan penggunaan hijab di muka umum. Jadi kalau sebelumnya cuma dilarang di beberapa tempat kayak di sekolah, kampus, sama instansi pemerintahan doang, nah ini sekarang jadi dilarang dipakai di mana-mana. Padahal 97% penduduknya kan memeluk agama Islam. Terus selain pelarangan hijab, aturan yang dilolosin kemarin juga tuh adalah aturan buat menghapus Idul Fitri dan Idul Adha dari hari libur nasional. Ya jadi kalau buat pemerintah Tajikistan yang namanya hari raya tuh nggak penting. Makanya mulai tahun depan anak-anak sekolah di Tajikistan mereka tuh harus tetap masuk sekolah di hari Lebaran. Jadi ya kebayang kan lu jadi anak kecil Islam di sana, udah kan dari 2011 nggak boleh ke masjid. Sekarang Lebaran juga tetap harus masuk sekolah. Dan ini buat yang kerja juga sama ya, kalau di hari Lebaran ya lu masuk kerja, nggak ada liburnya. Dan menyangkut hal ini, kalau menurut Sulaiman Davlatzola, Ketua Komite Urusan Agama Tajikistan, dia bilang hal ini dilakukan supaya anak-anak pada dapat pendidikan yang layak dan ngejamin keselamatan mereka selama Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Dan ini yang bikin lebih emosi, soalnya yang ngomongnya tuh ketua urusan agamanya loh. Ini sebelah mana Anda ngurusnya, hei? Dan jelas aturan-aturan tadi itu semuanya harus dipenuhin sama semua penduduk Tajikistan. Kalau sampai ada yang langgar, ya udah pasti dia bakal kena denda. Emang dendanya berapa? Kalau menurut TRT World, kalau ada individu yang langgar, mau itu dia pakai hijab, mau itu dia masuk ke masjid sebelum umur 18 tahun dan lain-lain, itu dia bakal didenda 7.920 somoni atau sekitar 12 jutaan rupiah. Terus kalau ada perusahaan atau sekolah yang ngebiarin karyawannya atau siswanya pakai hijab, itu instansi yang terkait bakal kena denda 39.500 somoni. Terus kalau pejabat pemerintah yang ngelanggar, dia bakal kena denda 54.000 somoni. Terus kalau ada tokoh agama yang ngelanggar, itu dendanya tuh bakal nyampe 57.400 somoni. Ini kan nominalnya nggak main-main ya. Mana ada yang berani ngelanggar coba kalau dendanya sampai segede gini. Bisa nyampe 80 juta lebih loh. Dan kalau menurut Carnage Politika disebut, aturan-aturan ini masih bakal terus berlanjut selama Rahmon masih hidup dan menjabat sebagai presiden. Dan walaupun sekarang di umurnya yang udah 71 tahun Rahmon tuh udah mulai sakit-sakitan, tapi mirisnya kalaupun Rahmon meninggal, itu kemungkinan besar yang gantiin dia tuh bakal anak-anaknya loh. Jadi ya sama aja bohong kan. Jadi ya kalau sampai Rahmon meninggal pun ya kemungkinan besar aturan-aturan ini itu masih bakal terus berlanjut dan diberlakukan. Tapi sebenarnya di sini Tajikistan tuh bukan satu-satunya negara mayoritas muslim yang ngebanet hijab ya. Enggak, yang lain juga ada. Negara-negara pecahan Soviet lain yang mayoritasnya tuh Islam kayak Kazakhstan, Kirgistan, sama Azerbaijan, mereka juga tuh udah ngelarang hijab di sekolah-sekolah, kampus, sama instansi pemerintahan mereka. Tapi ya tetap sih yang aturannya udah separah dan sediktator ini tuh ya emang baru Tajikistan. Tapi gimana nih kalau menurut lu nih aturan ini nih? Apakah berlebihan atau emang ini nih penting buat menjaga nilai-nilai budaya Tajikistan? Yang mana nih? Silakan komen. Tajikistan is the poorest of all the former Soviet states. Its government is accused of corruption and poverty is widespread.
Many Tajiks here feel the government should be focusing on improving their lives instead of trying to monitor their faith. Oke, sekian dari minggu kali ini tentang aturan-aturan anti agama, terutama anti Islam di Tajikistan. Dan ya sekarang aturan-aturan ini jadi ke-blow up ya gara-gara undang-undang larangan hijab ini. Gara-gara ini naik, semuanya jadi dikulik tuh sama orang-orang tuh. Dan ternyata emang separah itu ya. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you, nonton jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.